Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase elemen Al-Quran dan Hadis. Di bab 6 ini, kita akan membahas materi yang berjudul Kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Banyak pemberitaan mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja, adapun salah satu faktor yang mempengaruhi adanya permasalahan dalam pergaulan di kalangan remaja tersebut adalah karena kurangnya pemahaman ilmu agama. Mendalami ilmu agama sangat penting bagi remaja. Dengan mempelajari ilmu agama, remaja dapat mengontrol diri dari pergaulan bebas dan dari perbuatan yang mengarah kepada maksiat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita semua bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Namun, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami yang terdapat pada materi kali ini. A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara yaitu gemar membaca dan mengkaji Al-Quran dan Hadis. B. Bernalar kritis selektif dalam memilih tayangan, konten, artikel, atau broadcast message di media elektronik maupun media sosial. C. Mandiri, menutup, dan menjaga aurat dimanapun dan kapanpun berada. D. Bergotong royong, yaitu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan mendatangkan manfaat. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, A. Peserta didik mampu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. B. Peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. C. Peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. D. Peserta didik mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. E. Peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. F. Peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Adapun materi pembahasan pada kajian Quran Surat Al-Isra ayat 32, Quran Surat An-Nur ayat 2, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32, dilanjutkan dengan Quran Surat An-Nur ayat 2, dilanjutkan dengan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, serta menjauhi pergaulan bebas dan zina. 1. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 2. Hukum tajwid Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di sini kami telah memberikan warna pada setiap lafal dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini. Setiap warna itu melambangkan hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kita bahas, wala hukum bacaannya yaitu mad tabi'i, taqrabu, di situ ada qalqalah sugro,
taqrabu. Selanjutnya az-zina. Dalam lafal az-zina ada alif lam, yaitu alif lam samsiyah, dan selanjutnya dalam hukum bacaannya yaitu mad jaij munfasil. Selanjutnya innahu, inna hukum bacaannya guna, ka hukum bacaannya mad tabi'i, fa hukum bacaannya mad tabi'i, hisyatawwa hukum bacaannya idgham biguna. Tanwin jabar menghadapi waw, hukum bacaannya idgham biguna. Sa'a hukum bacaannya mad wajib muttasil. Sabi hukum bacaannya mad tabi'i. Sabila hukum bacaannya mad iwad. 3. Penjelasan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Penjelasan ayat dalam tafsir ringkas Laznah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia adalah, dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Profesor Dr. Wahbah Juhaili dalam Tafsir Munir menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala la taqrabuz zina sebagai berikut. Kata la taqrabuz zina maknanya adalah jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya, karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang sangat besar, dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, pencampuran nasab, penjoliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan, dan penyebab kefakiran, kehinaan, dan kelemahan. Larangan berbuat zina juga diketahui berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang pemuda yang ingin berzina. Lalu beliau memberi pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menyadarkan pemuda tersebut bahwa ia juga tidak akan suka jika perbuatan itu terjadi pada perempuan di keluarganya. Lalu bagaimana bisa ia melakukannya pada perempuan dari keluarga orang lain? Rasulullah SAW selanjutnya mendoakan pemuda tersebut dan ia tidak pernah menginginkan perbuatan itu lagi. Menurut Syekh Juhaili, ada 3 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan zina. Ketiga sifat tersebut, 3 sifat zina, yaitu yang pertama fahisyah, perbuatan yang sangat keji atau sangat rendah. Zina dapat menyebabkan rusaknya garis keturunan yang dapat mendorong terjadinya perselisihan hingga pembunuhan. Yang kedua, maqtan, perbuatan yang sangat dibenci. Pelaku zina terutama perempuan akan dibenci banyak orang, bahkan harga dirinya menjadi rusak. Ia tidak lagi dipercaya oleh orang lain, bahkan tidak ada yang mau menikahi dan menggunakan jasa pekerjaannya. Yang ketiga, sabila, seburuk-buruknya jalan atau cara. Perbuatan ini menyebabkan manusia dapat dibandingkan dengan hewan karena memuaskan nafsunya kepada siapa saja, bukan kepada pasangannya, suami atau istri sendiri. Selanjutnya, Profesor Dr. Hamka menjelaskan ayat ini dalam tafsir Al-Azhar dengan mengemukakan contoh dari penelitian para ahli. Menurutnya, zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Kemudian Hamka menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Hamka juga memaparkan maksud kata jangan dekati zina dalam ayat ini adalah larangan melakukan segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina. Adapun contoh perilaku mendekati zina, yang pertama yaitu meminum minuman yang memabukkan, yang kedua mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat,
Ketiga, menonton film atau melihat gambar yang mengandung porno aksi ataupun pornografi. Yang keempat, yaitu bepergian jauh bagi perempuan tanpa mahram. Untuk menghindari semua fitnah tersebut, Hamka menganjurkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu agar segera menikah bagi pemuda yang sudah memiliki kesiapan. Orang tua juga harus terlibat secara intens dalam hal tersebut, terutama bagi anak perempuan. Jika datang seorang pemuda baik-baik melamarnya, hendaknya didukung untuk melaksanakan niat baiknya menikah. 6. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. 2. Laki-laki dan perempuan harus memelihara diri saat berinteraksi. 3. Larangan mendekati zina apalagi melakukannya. Keempat, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung alasan di baliknya. 5. Pergaulan bebas dapat mendatangkan kerugian besar. Keenam, setiap aturan Allah Subhanahu wa taala harus direnungkan untuk menjadi pembelajaran dan diterapkan. 7. Perilaku cerminan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, membatasi pandangan terhadap lawan jenis. Yang kedua, mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis. Yang ketiga, berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, menghindari jenis tontonan yang mengandung syahwat. Selanjutnya, B. Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Di sini ada beberapa materi yang akan dibahas. Quran Surat An-Nur ayat 2 dan terjemah, hukum tajwid, penjelasan ayat, isi dan kandungan ayat, serta perilaku cerminan ayat. 1. Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Yang kedua, hukum tajwid Quran Surat An-Nur ayat 2. Di sini dalam Quran Surat An-Nur ayat 2, dalam setiap lafalnya sudah diberikan tanda warna. Setiap warna memiliki tanda hukum bacaan tajwidnya. Langsung saja yang pertama, az-zaniyatu. Dalam lafal az-zaniyatu hukum bacaannya yaitu mad tabi'i, waz-zani mad tabi'i, fajlidu mad tabi'i, kulla wahidim minhuma. Di situ ada idgham biguna, minhuma nun mati bertemu dengan ha idhar, ma mad tabi'i, mi'ata jaldah. Jaldatu hukum bacaannya yaitu idgham biguna, wala mad tabi'i ta'khudukum bihima. Di situ ada mim mati bertemu dengan ba, hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi. Ra'fatun fi, hukum bacaannya yaitu ikhfa. Fi dinillahi, di situ dalam kalimat Allah hukum bacaannya tarqiq. In kuntum hukum bacaannya ikhfa, tu'minuna billahi
billahi tarkik, wal yaumi dalam kata al yaumi ada alif lam qamariyah, wal yaumil akhir, wal yashhad adzabahuma adzab matabi'i bahuma matabi'i bo bo di situ ada mad wajib mutasir, ifatum hukum bacaannya idgham biguna minal mu'minin mad arid disukun. Yang ketiga, penjelasan Quran surat An-Nur ayat 2. Penjelasan ayat ini dalam tafsir ringkas terbitan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat ini mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinahan kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah. Deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinahan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarkannya. Menurut Profesor Dr. Wahbah Juhaili dalam tafsir Al-Manir, ayat ini berisi tentang hukuman bagi pelaku zina. Orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, dengan status merdeka, balik, berakal, dan belum pernah menikah, muson dihukumi dengan cara didera sebanyak 100 kali. Ayat ini juga menjelaskan hukuman pelaku zina secara tersurat, yaitu 100 kali. Namun dalam hadis dijelaskan bahwa pelaku zina terdiri atas 2 macam. Yang pertama ada zina muson, perbuatan zina oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, hukumannya yaitu rajam sampai mati. Yang kedua yaitu ghair muson, perbuatan zina oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, hukumannya yaitu didera 100. 5. Isi dan kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Isi dan kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, penegasan hukuman bagi pelaku zina laki-laki dan perempuan. Yang kedua, hukuman bagi pezina yang sudah menikah dirajam sampai mati. Yang ketiga, hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah didera 100 kali. Yang keempat, jangan ada rasa kasihan dalam pelaksanaan hukuman zina tersebut. Yang kelima, hukuman bagi pezina harus berdasarkan bukti yang kuat. Jangan hanya asal menuduh. Yang keenam, bukti perilaku zina antara lain pengakuan pelaku atau kehamilan pihak perempuan. Yang keenam, perilaku cerminan Quran surat An-Nur ayat 2. Perilaku cerminan Quran surat An-Nur ayat 2 yaitu yang pertama, takut mendekati perbuatan zina. Merasa takut untuk mendekati perbuatan zina karena dampak dari perbuatan tersebut akan menimpa kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, yaitu menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang buruk, meskipun itu keluarga sendiri. Yang ketiga, yaitu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat, melakukan amal soleh sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan. C. Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ada 3 pembahasan yang akan kita uraikan, yaitu hadis dan terjemahannya, isi dan kandungan hadis, serta perilaku cerminan hadis. Yang pertama, hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum illa bimra'atin ma'adhi mahramin, muttafaq alaih.
Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya." Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua, isi dan kandungan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Isi dan kandungan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu larangan berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Yang kedua, larangan dalam hadis merupakan bentuk preventif atau bentuk pencegahan agar kita dijauhkan dari pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga, larangan berduaan dengan lawan jenis ini dipertegas dengan penggunaan hukum huruf taukid, yaitu huruf yang diulang-ulang. Yang keempat, interaksi dengan lawan jenis harus dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan syariat syariat Islam. Yang kelima, contoh keperluan yang membolehkan interaksi dengan lawan jenis adalah belajar dan jual beli. Tiga, perilaku cerminan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu menjauhi pergaulan bebas dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, menghindari berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, menjaga adab saat ada keperluan dengan lawan jenis. Nah, itu adalah perilaku cerminan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan D. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ada dua pembahasan yaitu manfaat menjauhi dan cara menjauhi. Yang pertama, manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Satu, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mampu menahan diri untuk tidak terjerumus pada pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan zina. Yang kedua, yaitu terhindar dari kehamilan di luar nikah. Yang ketiga, terhindar dari potensi terjangkitnya penyakit kelamin seperti penyakit klamidia, gonore, HIV, AIDS, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu terjaganya harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan sehingga tidak membuat malu diri dan keluarga. Kelima, yaitu terjaganya keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab akibat dari perbuatan zina. Dan yang keenam, yaitu memiliki masa depan yang cerah dan bahagia tanpa ada rasa sesal karena tidak melakukan kesalahan dalam hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu cara menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan yang wajib dan memperbanyak amalan yang sunnah. Yang kedua yaitu mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat untuk kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu menghindari pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, melihat tayangan media atau membaca bacaan yang dapat menimbulkan syahwat nafsu. Yang keempat, membaca banyak referensi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi serta menutup aurat, dengan demikian kehormatan diri akan terjaga. Yang keenam, memilih teman bergaul yang baik, yaitu teman yang mengajak kepada perbuatan baik dan selalu mengingatkan bila berbuat salah. Yang ketujuh, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perbuatan zina. Nah, itu adalah materi-materi yang kita bahas pada bab kali ini. Selanjutnya, silakan sahabat-sahabat lihat pada video penayangan di depan. Perhatikan judul-judul berikut ini. Yang pertama, pemerintah DPR bahas 16 pasal kontroversial RKUHP Cina. Pertanyaannya, dari judul barusan, apa bahaya zina hingga perilaku ini memiliki konsekuensi hukuman baik di mata agama maupun hukum? Selanjutnya, ada sebuah berita 4 saksi hukuman cambuk untuk pelaku zina di Aceh. Pertanyaannya,
Apa hubungan antara pergaulan bebas dan zina? Dan selanjutnya, terbukti zina, 3 pelanggar syariat Islam di Aceh dijatuhi hukuman 100 kali cambuk. Pertanyaannya, benarkah hukuman cambuk bagi pelaku zina sesuai dengan syariat Islam? Silakan untuk dibahas dan dijawab ketiga pertanyaan tersebut. Silakan dianalisis dulu, kemudian dijawab. Bisa dijawab di kolom komentar ataupun di bukunya masing-masing. Kalaupun ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Alhamdulillah, materi bab 6 telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat serta hikmahnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulut saya. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.